Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu. Perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan pikiran, perkataan, terlebih dalam tindakan. Agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan yang perlu dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ, dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi." Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri,
Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus."
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan Yesus, Allah dalam rupa manusia, Allah Maha Kasih, hidup kekal, kerajaan Allah, hidup terjadi pada dirinya, diri Yesus sendiri, juga berkuasa memampukan menjadikan murid-murid Yesus, manusia lemah, debu tanah yang dihidupi, mengalami, mengerti seperti yang dialami oleh Yesus. Kenyataan inilah yang menyatakan kealahan manusia. Yesus adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Manusia yang masih didiami atau dirasuki roh jahat yang tidak kelihatan seperti angin, tidak mengerti, tidak memahami kemanusiaannya. Pikirannya tidak mampu menerima kealahan Yesus. Mereka berkata, Yesus adalah seorang penjahat. Pengikut dan murid-murid Yesus juga penjahat. Manusia siapapun yang berkata jahat kepada sesamanya, ia berkata jahat kepada dirinya sendiri karena sama-sama manusia. Perkataan jahat berasal dari pikiran jahat. Perkataan jahat berulang-ulang karena pikirannya penuh dengan kejahatan, yaitu roh jahat. Akhirnya nyata dalam tindakan jahat. Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kealahan Yesus sungguh di luar kemampuan pikiran manusia. Perkataan Yesus hidup, terjadi, berkuasa. Penderitaan, kematian Yesus membebaskan Barabas, seorang penjahat, penyamun. Sesuai perkataan Yesus, ia berkuasa mengampuni, membebaskan manusia siapapun yang dirasuki roh jahat atau kejahatan. Pilatus 3 kali mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 18 ayat 38b, Yohanes 19 ayat 4, Yohanes 19 ayat 6. Kehendak, belas kasih dan cara Allah pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya kepada manusia ciptaannya, debu tanah yang dihidupi, nyata dalam diri Yesus, manusia Allah. Manusia siapapun, sadar tidak sadar, melakukan segala sesuatu, suka tidak suka, menyatakan kealahan Yesus yang datang bukan dari dunia ini. Demi sukacita, keselamatan manusia berdosa yang dirasuki roh jahat atau kejahatan, sampai kepada hidup yang kekal setelah kematian. Bukan dari dirinya sendiri, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kuasa perkataan kealahan Yesus yang nyata terjadi pada murid-murid Yesus. Mengasihi, menghormati Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah, menggenapi perkataan Yesus sebelum kematiannya. Yohanes 19, 26-27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
"Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga, kealahan-Mu mati dan bangkit lagi, memampukan kami manusia lemah berdosa, boleh hidup baru, berpikir, berkata, bertindak benar, penuh dengan suka duka cita-Mu yang menyelamatkan diri sendiri dan sesama, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allahku, ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Allahku, ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Yalah-ku siang hari ku berseru, malam hari pun tiada ku diam, dan tiada Kau jawab. Padamulah nenek moyang kami percaya. Mereka percaya maka mereka Kau bebaskan. Tetapi aku ini cacing dan bukan manusia. Aku cercaan orang dan hinaan rakyat. Ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Semua yang melihat daku mencemoohkan daku. Dicibirkannya bibirnya, digelengkan kepalanya. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, biarlah Tuhan membebaskannya, menyelamatkannya jika ia dikasihi Tuhan. Aku dikelilingi kaum durjana, gerombolan orang yang jahat, maka ditembusnya tanganku dan kakiku. Ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Segala tulangku dapat ku bilang, mereka mengamati dan memandang aku. Dibagi-bagikannya antara mereka pakaianku, dan jubahku diundikannya. Tapi Kau ya Tuhan, janganlah menjauh. Hai kekuatanku, tolonglah aku segera. Allahku, ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.